Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan waktu sehingga malam ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom untuk mengikuti kelas muslimah negarawan sesi kedua dengan tema kepemimpinan perempuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin terbaik dan teladan sepanjang masa. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan belajar bersama. Dan tentunya terima kasih juga kepada narasumber kita malam ini yaitu Kak Aisyah yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman seputar kepemimpinan perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat, baik di ranah domestik maupun publik. Namun kita tahu bahwa perempuan masih sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan, hingga stereotip gender. Melalui kajian kepemimpinan ini, kita akan mengenal konsep dan nilai-nilai kepemimpinan yang mampu menjadikan perempuan berintegritas, visioner, dan berdaya saing di berbagai bidang kehidupan. Baik, sebelum memulai acara, saya sebagai mod, 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 saya sebagai moderator izin menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dan diskusi, yang keempat doa dan penutup, dan yang terakhir dokumentasi. Untuk membuka acara diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari uh, Wulandari. Aini aja, Aini. Oh, oleh saudari Aini, kepada Aini dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-saibina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah atainakum bikuwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada saudari Aini atas bacaan Qurannya. Semoga kita yang mendengarkan ataupun yang membaca sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baik teman-teman, sekalian masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi dengan tema kepemimpinan perempuan oleh pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini yaitu Kak Aisyah. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu.
Nama lengkap Kak Aisyah Khairil SH MH. Sebelumnya Kak Aisyah pernah TK di SD Islam Jannatul Ma'wa, kemudian lanjut SD, MTS, terus MAN, kemudian lanjut S1 dan S2 jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian Kak Aisyah juga mempunyai pendidikan nonformal atau prestasi yang sangat yang sangat luar biasa ya, yaitu pernah juara 3 debat hukum tingkat nasional di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian pernah juga penerima beasiswa akademik UIN Sunan Kalijaga, pernah juga menjadi delegasi Asia Pasifik. Kemudian pengalaman organisasi Kak Aisyah juga sangat luar biasa, pernah menjadi ketua umum forum mahasiswa, pernah menjadi ketua umum Koros, terus pernah juga menjadi kepada bidang kajian isu eksternal, terus pernah juga menjadi mediator rumah mediasi Kota Bukit Tinggi. Pengalaman Kak Aisyah juga sangat luar biasa, mulai dari asisten pendamping keagamaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017 sampai dengan dosen Prodi Hukum Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Tulisan yang diterbitkan juga sudah banyak ya teman-teman, mulai dari yang berjudul mulai dari ada juga yang Pancasila dan kaitannya dengan filsafat hidup umat Islam, ada juga legal, ada juga komitmen moral dalam Undang-Undang Perempuan di Indonesia. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Terus kemampuan yang pertama, Kak Aisyah juga mampu mengoperasikan komputer dan berbagai bahasa Inggris aktif. Dan berbahasa Inggris aktif. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Aisyah kami persilahkan untuk memberikan materi sekitar kepemimpinan perempuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini eh, kita diberi kesempatan ya, dalam keadaan yang insya Allah sehat, umur yang berkah untuk bersilaturahim dengan teman-teman di kami, Tangerang Selatan. Jauh ya, saya di Bukit Tinggi ketemu teman. Iya, cek-cek Kak Aisyah. Oh, Nih, mana ya? Geser, geser kamar hotspotnya. Oke, kayaknya kedampar tadi. Oh, ya, terdengar jelas ya. iya, Iya, Bagi Kak. moderator sih di kesempatan berapa lama ya? Di rundown 45 menit ya. iya betul Kak. Oke. Eh, Berarti saya sampai jam kurang lebih jam ini ya, jam 9 kurang 5 nanti tolong diingatkan ya. Oke. Baik, teman-teman semua, eh, tema yang akan kita bahas itu berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Saya sebetulnya optimis dan yakin
Kalau teman-teman bidang perempuan kami ini udah tamat lah kalau masalah politik perempuan ya. Kenapa? Karena mereka bukan hanya belajar tapi juga mengeksekusi langsung gitu ya di lapangan. Jadi selama masih ada organisasi kemahasiswaan ya, organisasi pemuda dan itu dijabat oleh perempuan-perempuan, artinya politik perempuan itu masih berjalan. Ya kan? Benar nggak? Betul. Kecuali sekarang saya ngisinya teman-teman kami yang ikhwan. Nah, baru ada sesuatu dengan politik perempuan hari ini. Tapi selama eh, apa namanya teman-teman masih eh, menjabat ya, menjalankan amanah di bidang perempuan dan masih melakukan kajian dan mau membahas tema ini, ya artinya eh, kepemimpinan perempuan itu masih dibutuhkan, masih relevan, ya. Nah, cuman untuk perbandingan, karena kita berada pada situasi zaman yang banyak sekali tantangan, tentu yang menjadi problemnya adalah bagaimanakah kepemimpinan perempuan yang harus eh, kita jalankan, kan gitu. Karena model kepemimpinan perempuan banyak, model kepemimpinan perempuan itu banyak, baik dari segi budaya, ekonominya, politik, ya paradigma filsafatnya, paradigma agamanya, konsep agama banyak. Nah, tinggal kita mau seperti apa. eh saya share untuk share screen ya. Kalau di Indonesia, ketika kita berbicara politik perempuan, pasti setidaknya orang kenal dengan orang-orang ini ya, tokoh-tokoh ini. Ya nggak? Yang sebelah kanan kiri itu siapa? Kanan kiri aja lah, kalau tengah mungkin nggak tahu. Megawati Sri Mulyani. Oke, Megawati Sri Mulyani. Nah, kalau berbicara soal politik perempuan, perempuan yang dianggap jadi ikon atau modelnya Indonesia tuh setidak-tidaknya mereka berdua. Menteri perempuan yang menjabat lama, ya presiden, ya pemimpin partai politik yang juga menjabat seumur hidup. Nah, pasti akan tidak jauh itu berbicaranya tentang mereka. Tapi apakah pemimpin politik atau pemimpin perempuan itu hanya mereka? Nah, silakan dijawab masing-masing ya. Nah, kita berangkat dulu dari konsep dasar bahwa peran perempuan itu dia memang terbagi pada ranah domestik dan ranah publik. Kalau di daerah di domestik, perempuan itu punya peran sebagai anak. Kayak teman-teman yang belum menikah nih, yang insya Allah jodohnya datang bentar lagi gitu ya. Ini sekarang kan jadi masih amanahnya sebagai anak. Nah, ada masanya peran itu bertambah, bukan berkurang ya. Peran peran menjadi anak ini seumur hidup. Nah, peran nanti akan ada tambahan peran ketika ada waktunya, ketika kriterianya memenuhi, ketika syaratnya memenuhi, itu peran sebagai istri. Nah, kemudian setelah sebagai istri adalah sebagai ibu, gitu. Itu peran utama, peran internal. Ibaratnya, kalau yang tiga ini dijalankan, surga dunia dan surga akhirat udah di genggaman tangan. Nah, gitu ya, kalau kita mampu menjalankannya dengan baik. Tapi kalau misalkan ada peran publik, kan banyak, ada peran pendidik, ada peran sebagai seorang saksi, ada peran sebagai hakim, ada peran politik, ada peran sosial, ada peran budaya. Nah, gitu ya. Kayak teman-teman sekarang sebetulnya udah menjalankan peran publik, kan sebagai anak di rumah. Sebenarnya itu dulu kan. Kalau yang sudah married berarti sebagai istri. Nah, tapi teman-teman menjalankan peran publik nih, peran pendidikan, peran sebagai aktivis moral. Kenapa? Karena membuat kajian untuk publik, untuk masyarakat, untuk generasinya dalam hal pendidikan. Nah, mungkin teman-teman sudah menjalankan peran domestik sekaligus sudah menjalin peran publik, gitu ya. Nah, ketika peran ini dijalankan,
ya, seimbang, tahu hak dan kewajiban, maka sebetulnya tidak ada masalah. Nggak akan pernah ada masalah gitu ya. Nah, tapi kenapa seolah-olah perempuan di ranah domestik dan di arah publik itu sering sekali kayaknya pro dan kontra. Kira-kira kenapa? Boleh, siapa yang mau jawab? Ayo, atau sesuai perasaan aja deh. Perasaannya, kenapa kok orang selalu mempro dan kontrakan peran publik dan peran domestik? Kadang malah di zaman sekarang kalau perempuan di rumah aja, kayaknya ada aja orang yang mempermasalahkan. Kadang kalau peran perempuan di ruang publik, ada aja yang mm, ngobrolin, iya kan? Nah, tapi kalau misalkan domestik dan publiknya seimbang, kira-kira orang bakal ada yang julid nggak? Ada yang mempermasalahkan nggak? Enggak sih, Kak. Kayaknya malah Coba. terinspirasi kali ya. Ah, gitu. Nah, kenapa dia ada masalah? Karena ada problem di situ. Pasti ada yang salah di situ. Kalau semuanya berjalan ibarat peran domestik ini sendal sebelah kiri, peran publik ini sendal sebelah kanan. Kalau dua-duanya jalan bergantian, jalan seimbang, ya nggak akan ada masalah. Tapi bisa jadi yang kanan ditaruh di sebelah kiri, yang kiri ditaruh sebelah kanan. Akhirnya jadi sumbang. Nah, kenapa banyak problem? Karena ada yang terbalik letaknya. Peran domestik ditinggalkan, peran publik dijalankan. Nah, itu yang biasanya, atau peran domestik ini dianggap sesuatu yang problem, peran publik ini seolah-olah menjadi indikator kesuksesan atau indikator kebenaran. Nah, kan kebanyakan di situ. Nah, teman-teman perempuan pasti bisa lihat lah kiri kanan gitu ya, apa yang sedang ada di masyarakat, apa yang berselancar di media sosial. Eh, Kesuksesan perempuan itu mulai bergeser. Kalau dulu eh, keberhasilan perempuan itu adalah sebagai madrasatul ula. Berarti kalau madrasatul ula apa? Dia sudah berhasil menjalankan perannya sebagai anak, kemudian sudah berhasil menjalankan dirinya sebagai istri, dia sudah berhasil menjalankan perannya sebagai ibu. Al-madrasatul ula. Itu peran paling mahal di negara manapun. Termasuk di Amerika dulunya, di Jerman, ya di Rusia. Nah, sekarang orang tidak cukup menilai kesuksesan perempuan itu di situ. Walaupun istrinya sultan, hartanya 7 turunan, aman-aman aja, tapi kok kayaknya istrinya dianggapnya nggak berhasil, ya kan? Kenapa? Karena dia melihat bahwa istrinya tidak punya status sosial atau pekerjaan. Nah, kita bisa lihat itu ya. Nah, makanya banyak sekarang perempuan yang keluar dari rumah, laki-laki yang keluar rumah masuk ke rumah, duduk di rumah. Banyak nggak? Banyak kan? Banyak, banyak sekali, Kak. Perempuannya keluar rumah, suaminya Laki-laki ada terpaksa yang di rumah. iya. Nah, akhirnya problemnya apa? Nah, ketika perempuan merasa sudah punya penghasilan, uang sendiri, dia laki-lakinya berkorban, misalnya karena eh, laki-lakinya tidak bisa bekerja, dia dianggap dipandang sebelah mata. Akhirnya gimana? Nah, bertebaranlah perceraian di mana-mana. Nah, itu salah satu efeknya. Kenapa? Karena ada pandangan yang keliru dari perempuan. Kenapa? Karena dia menganggap dia bekerja itu dia yang berhasil membangun keluarga. Atau kadang-kadang ada juga perempuan yang berpandangan bahwa dia yang mencari nafkah. Padahal dalam konsep Islam nggak ada ceritanya perempuan cari nafkah. Kalaupun dia bekerja, itu adalah hasil untuk uangnya sendiri. Kalaupun dia ngasih ke suaminya itu sedekah. Nah, kenapa banyak laki-laki sekarang, mohon maaf, kurang dapat tempat, kurang dihargai, kemudian macam-macam lah, mendapatkan perlakuan KDRT, itu banyak sekali laki-laki hari ini.
Ya karena perempuan tuh nggak apa eh, menilai keberhasilan dia adalah mengambil posisi atau akses politik di luar yang harusnya itu adalah ditempatkan oleh kaum laki-laki. Nah, makanya sebetulnya peran perempuan itu paling banyak dan paling cocok kan sebenarnya di peran pendidik atau di peran kesehatan gitu kan. Tapi sekarang-sekarang perempuan itu bisa masuk kemana aja. Ke fakultas hukum, fakultas politik, nggak ada fakultas tambang. Mana yang bahaya-bahaya tuh sekarang perempuan udah bisa masuk. Kenapa? Karena orang tidak lagi membatasi perempuan itu sesuai kepada karakter atau naturalnya. Perempuan hanya dipandang ya sudah selama kamu manusia, kamu ingin setara dengan laki-laki, ya silakan. Mau bawa bus dari Sabang sampai Merauke pun kalau kuat ya udah boleh jadi driver bus gitu kan. Nah, selama konsepnya adalah eh, itu tadi eh, kebebasan tadi. Nah, ada perbedaan ya dari zaman ke zaman sampai ke sekarang. Nah, besok-besok kita nggak tahu Bapak Ibu apalagi tantangan yang akan kita saksikan gitu ya. Nah, kepemimpinan perempuan dalam lintas sejarah sebetulnya banyak ya. Tentu tidak cukup untuk kita bedah juga di sini. Tapi Yunani, Romawi, India, Yahudi itu punya sejarah tentang perempuan ya. Rata-rata memang perempuan itu dulu dianggap makhluk kedua ya. The second sex lah. Kemudian mereka bisa diperjualbelikan. Mereka yang punya status berdarah biru saja yang mungkin dianggap mulia, itu pun dalam pernikahan politik gitu ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana sejarah Arab pra-Islam ya. Perempuan itu memang betul-betul seperti barang ya, seperti benda, budak dan lain-lain. Kemudian Indonesia pra-Islam karena ada kerajaan Hindu, Buddha. Nah, mulai Islam di Indonesia mulai masuk itu barulah muncul kerajaan-kerajaan. Nah, di mana pada saat itu ada perempuan-perempuan yang em, berani maju menjadi sultanah kalau di Aceh ya. Kemudian ada Sulawesi, Sultan Asia Letanore itu kan. Di abad 20 itu juga muncul gerakan perempuan Islam seperti Aisyah, Muslimat NU, kemudian ada Kongres Perempuan. Itu ide-ide dasarnya sebetulnya adalah gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan keluarga, rumah tangga. Karena sebetulnya fenomena hari ini itu terjadi di 100 tahun yang lalu. Dulu Aisyah itu em, m- terbentuk karena ingin menyelamatkan perempuan-perempuan dari poligami tak terbatas. Tahu poligami tak terbatas. Poligami kan bolehnya maksimal 4. Ini perempuannya udah dinikahin sama laki-laki, nanti nikahin lagi, nikahin lagi, nikahin lagi. Kenapa? Karena dulu kita sangat ini ya terpengaruh oleh penjajahan. Em, Belanda itu anak muda-mudinya kan suka berdansa, suka ya budaya-budaya barat banget lah. Nah, kemudian perempuan itu banyak yang mengalami KDRT. Ya, kenapa? Ya, memang begitu penjajahan kan konsep baratnya sangat-sangat nempel gitu di Indonesia waktu itu. Kemudian ada Kongres Perempuan 1928 yang itu juga eh, idenya bagaimana mengangkat derajat perempuan gitu ya, menyelamatkan keluarga. Akhirnya dikenal sebagai ibu ya, 22 Desember. Nah, Kak, Kak Aisyah, suaranya hilang-hilang Kak Aisyah. inilah yang boleh Wifi-nya tolong nih. Oke, jelas ya. Udah jelas suaranya? Iya. Sudah jelas Kak, sudah jelas Kak. Ah, oke, oke sip. Nah, kemudian di reformasi, ingat ya 1998, itu sampai sekarang muncul tuh ada satu konsep namanya affirmative action.
atau kuota 30% perempuan. Jadi kalau dulu kan perempuan nggak ada tuh punya akses ya ke parlemen kita, ke legislatif kita. Namun di 1998 karena bentuk dari aksi protes, kemudian em, bentuk reformasi aktivis perempuan, itu diberikan affirmative action 20% perempuan. Nah, jadi eh, disitulah eh, eh, perempuan dipersilahkan untuk maju ke legislatif, mau jadi DPRD, mau jadi DPR, dan lain-lain. Kemudian karena reformasi perempuan tuh sudah terbuka untuk karya bekerja. Kenapa? Karena ada konsep kesetaraan tadi, ada tuntutan keadilan dan lain-lain. Nah, kenapa ada konsep ini? Karena di eranya Pak Soeharto itu kan dulu ormas perempuan dihapus. Oke, ini kayak kami ini dulu nggak bisa nih dikejar sampai bubar. Ya, orang-orang ngendep-ngendep dulu kalau mau kajian, mau ketemu nyamar kan, ngumpet-ngumpet dulu. Nah, kenapa? Yang boleh tuh cuma asas Pancasila. Makanya dulu banyak organisasi perempuan yang berganti nama, berjalan di bawah tanah gitu kan, berubah nama biar nggak ketahuan. Nah, terus di saat itu Pak Soeharto banyak tuh eh, program-program yang mengundang organisasi internasional ke Indonesia. Nah, disitulah mulai masuk pikiran-pikiran PBB gitu ya. Kemudian organisasi internasional itu mulai masuk dan memberikan tawaran-tawaran beasiswa sekolah keluar gitu ya kepada santri-santri yang ada di Indonesia untuk bersekolah di Eropa. Nah, kemudian pulang ke Indonesia melakukan riset. Nah, Suaranya hilang lagi, Kak. putus-putus ya jaringan apanya ya suaranya. Kayaknya wifi-nya dimainin sama Isa. Mohon maaf ya kakak-kakak. Oke. Nah, ini baru-baru saja kan ada penghargaan ya pada pahlawan perempuan, ya pahlawan nasional kita, Bunda Rahma Yunisia gitu ya. Nah, di sini mereka betul-betul kalau di Sumatera Barat itu ada tokoh Rahma Yunisia, Bunda Rahma Yunisia, kemudian Rasuna Said ya kan, Rangkayo Rasuna Said, kemudian ada Siti Manggopo gitu banyak lah gitu. eh yang sebetulnya perjuangan mereka kalau dipertanyakan tidak hanya sekadar diukur dari waktu, tapi perjuangannya dari sisi ilmunya, ya, kemudian perjuangan akhlaknya, moralnya, gitu ya. Eh, Memang tanpa pamrih begitu, kalau orang-orang dahulu. Nah, yang itu yang mahal sekarang. Susah sekali mencarinya, ya kan? Ya, benar. Disuruh di demo dulu sama masyarakat, baru berhenti gitu ya. Nah, sampai kayak gitu. Nah, terus kemudian banyak ya, banyak sekali tokoh-tokoh perempuan. Nah, di Indonesia salah satu cara penjaringan aktivis-aktivis perempuan tuh lewat mana? Lewat ormas. Nih, kami nih. Nih kalau kaminya aktif ya, punya gerakan bagus, pikiran-pikirannya bagus nih, dilirik kaderisasi nasional namanya kan. Misalnya kalau sekarang di Fatayat itu kan, ah itu ke depannya bakal jadi calon-calon pemimpin-pemimpin yang sama seperti ini ya. Siapa Gubernur Jawa Timur? Bu Hovifah. Ah, Ibu Khofifah. Nah, itu kan jadi tuh kaderisasinya. Terus di Muhammadiyah, siapa di di apa di Nasyidul Aisyah, kemudian ke Muhammadiyah,
Nah, tuh sekarang jabat siapa tuh di apa namanya Duta Besar Uzbekistan, Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin. Di Komnas Perempuan yang lalu itu ada eh, Profesor Alimatul Kiptiah. Ya, Alimat Ada lagi Kipti. Trias dan lain-lain banyak sekali dengan cara pandangnya masing-masing. Tapi mereka dinilai sebagai kader yang berhasil di bidang politik. Nah, itu kenapa? Karena ukurannya sudah punya jabatan, bisa menjabat baik nasional maupun internasional. Nah, siapa lagi? Kalau eh, ini kalau sampai di DPR, kalau sekarang banyak ya, muslimah-muslimah ya. Siapa aja, Mbak Dita? Dulu ada Bunda Wiryaningsih ya, yang di DPR. Tuh banyak ya. Cuman karena gongnya, pikiran-pikirannya tidak dibahas, akhirnya ya udah dia hilang dari hilang periodenya, hilang pula orangnya. Nah, tapi sebetulnya pikiran-pikiran yang rajin dibahas, kemudian yang bisa kita tiru itu ya biasanya adalah orang-orang yang mereka tidak hilang, walaupun periodenya berganti. Nah, kenapa ya bisa begitu? Karena salah satunya gerakan perempuan itu dia berkembang, berubah ya, bukan berkembang, berubah. Ada gerakan perempuan itu dalam bentuk aksi protes atau gerakan emansipatoris namanya. Nah, melalui gerakan apa? Namanya gerakan feminisme. Nah, teman-teman sudah tahu lah ya, dia gerakan sosial politik dan ekonomi yang menuntut adanya kesetaraan atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Termasuk feminis liberal ya, ada aliran dan feminis liberal. Nah, termasuk feminis liberal ya, kan menuntut adanya kesempatan bagi adanya kesempatan bagi perempuan untuk bisa mendapatkan jabatan di legislatif. Ini pertama kali. Nah, kemudian baru berkembang dia menjadi feminis radikal. Kenapa? Ketika feminis liberal bilang kita nggak akan pernah punya kebijakan yang pro perempuan selama yang menjadi pejabat itu adalah kaum laki-laki. Makanya agar kita bisa membuat kebijakan Suaranya hilang lagi, Kaisyah. itu Kayaknya suaranya menghilang lagi, Mbak. Aduh, Kayak saya minta maaf ya. Ini kayaknya entah kenapa nih wifi-nya jaringan ini kayaknya. jaringannya jadi problem. Sampai di mana tadi? Feminisme liberal ya. Ya, Oke, feminisme mohon maaf liberal. ya teman-teman. Jelas nggak suaranya? Jelas, Kak. Sekarang hilang lagi. Atau saya izin coba off kamera. Iya, boleh. Oh, semua wifi-nya mati-mati kan? Hilang-hilang wifi-nya. Ini mati-mati dari tadi nggak sampai.
Kayaknya wifi-nya dimainin Isa ini. Oke, bentar ya teman-teman ya, harap bersabar. Padahal lagi asik ya, Mas, kepemimpinan perempuan. Barangkali tahun depan ketum PP dari Ahwat ini. Kak Dita kayaknya, Kak. Ah, jangan dong. Halo, udah ya? Oke, Sudah sampai di mana kita tadi? tadi feminisme liberal. Hmm. Oke ya, eh, feminisme liberal, kemudian ada feminis radikal. Nah, feminis radikal ini feminisme yang mereka tidak pro sama institusi keluarga. Jadi kalau mau merdeka sekalian perempuan gitu ya, ingin mencapai segala tujuannya ya udah nggak usah menikah, nggak usah punya anak. Kenapa? Karena mereka menganggap menikah dan punya anak tuh menghambat segalanya gitu. Nah, berkembang pula feminis Marxis. Feminis Marxis nih ya kalau kita mau kaya, mau mandiri, ya udah kita harus memegang semua sumber-sumber kekayaan, ya, menguasai pasar. Makanya sekarang lagi banyak nih eh, fenomena entrepreneur mom, ya kan? Bagus sebenarnya. Tapi kalau paradigmanya eh, materialis itu yang bahaya. Ada feminisme psikoanalisis dan eksistensialis banyak sekali ya. Nah, di abad 20 itu kan mulainya berkembang pikiran-pikiran perempuan. Nah, itu diiringi dengan adanya pusat studi wanita. Dulu kan Sheila Tobias ya, ada konferensi wanita di Cornell University, itu mereka mengumpulkan perempuan-perempuan, mereka mengarahkan perempuan itu masuk fakultas hukum, masuk politik, masuk pokoknya yang semuanya itu nggak pernah dimasukin sama laki-laki. Nggak mau masukin sama perempuan, dah masuk ke sana. Ada pemerataan, mereka bagi-bagi tugas, ada kaderisasi perempuannya begitu. Nggak cuma kami kaderisasi, mereka juga kaderisasi dulu. Dan kaderisasi mereka itu solid gitu ya, dan mereka tidak hanya digerakkan, mereka aktif dalam ruang intelektual. Nah, yang paling punya kekuatan dan power itu sebetulnya adalah kegiatan intelektualnya. Makanya yang paling bertahan sekarang apa? Pusat studi wanita, pusat studi gender. Mereka adakan lokakarya waktu itu pulang Bu Dewi yang di Susilo yang di UI itu pulang dari Jakarta kemudian membuat pusat studi wanita mengadain lokakarya tuh dosen-dosen perempuan seuniversitas di Indonesia, Universitas Indonesia, dan hasilnya adalah membentuk pusat studi wanita atau pusat studi gender. Nah, teman-teman kami perlu ATM nih, ya amati, tiru, modifikasi, biar jadi gerakan yang solid gitu ya, karena sebetulnya gerakan aktivisme itu dia eh, kuatnya tuh di hari itu aja sebetulnya. Tapi kalau dia kekuatannya, kekuatan teoritis, intelektual gitu ya, wacana, dia bertahan lama. Karena pikiran kan, pikiran tuh selalu dibahas gitu. Nah, apa saja sebetulnya nilai-nilai kepemimpinan perempuan dalam tradisi Barat gitu ya? Eh, individualisme yang paling jelas sekali ya. Individualisme dan kebebasan dalam berkarir dan berpolitik. Jadi, ya sudah saya kalau mau bekerja, saya mau bebas gitu. Saya mau berkarir dan saya mau berpolitik. Dan memang kepentingannya sangat-sangat untuk saya, keakuan. Nah, selain individualisme dan kebebasan, itu emansipasi. Emansipasi itu kan suatu teori dalam apa suatu bentuk teori atau sikap ya para perempuan yang mereka memprotes ya memprotes kebiasaan atau hukum yang dan kebijakan atau adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Nah, jadi istilahnya kalau di sini mereka lepas dari struktur patriarki. Kenapa mereka bilang patriarki? Karena negara itu dibentuk oleh kaum laki-laki, dipimpin oleh kaum laki-laki, sehingga mereka menyebutnya sebagai emansipasi. Jadi jauh sebelum era Kartini disebut sebagai tokoh emansipasi wanita, gerakan emansipasi itu eh, sebetulnya sudah lebih dulu juga ada di Eropa.
Nah, kemudian eh, seiring berjalannya waktu, ada namanya kepemimpinan transformasional atau transformatif gitu ya, yang lebih menekankan inovasi dan empati. Nah, kalau dulu mereka sangat rasional sekali perempuan-perempuannya. Nah, tapi sekarang mereka nggak bisa lagi tuh rasional. Nah, mereka lebih kepada menekankan inovasi dan empati. Nah, apa bukti empati? Teman-teman lihat aja lah. Orang-orang yang terbuli, orang-orang yang merasa tidak punya teman, korban-korban, biasanya eh, yang memberikan tempat nyaman tuh siapa? Organisasi muslimah kah? Atau kalangan aktivis gender atau aktivis-aktivis feminis? Silakan dijawab. Ini refleksi aja. Oke, ayo yang mau jawab. Ayo dong, yang biasa baca buku feminisme. Ini nggak perlu baca buku feminisme nih kalau mau lihat fenomena ini, ya kan? Nah, advokasi itu munculnya dari mana? Kebanyakan. dari dari para aktivis lebih aktifnya sih dari aktivis-aktivis gender sih ya, advokasi Hmm, gerakan itu lebih banyak. iya. Padahal sebetulnya kita punya konsep itu. Ya, Ada konsep taklim, konsep liko, ya kan? ya, Konsep apa lagi itu mabit, konsep binaan itu sebenarnya bentuk itu. Nah, kalau mereka namanya advokasi. Mereka mendekati korban, kemudian em, mengadvokasi membela korban, dan mereka memberikan tempat atau pengakuan bagi korban. Nah, makanya para korban sekarang banyak yang jadi aktivis. Nah, itu kenapa? Karena mereka punya pengalaman perempuan itu tadi. Nah, sementara orang-orang yang tidak menjadi korban, mereka tidak pernah merasakan pengalaman-pengalaman ketertindasan, pengalaman ketidakadilan, pengalaman menjadi korban. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pendidikan lingkungan yang sudah mengarahkan mereka pada konsep-konsep atau nilai-nilai tertentu. Nah, sehingga nilai-nilai tadi yang terbentuk, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai nisaiah keperempuanannya, nilai budayanya, nilai-nilai itulah yang memandu kaum perempuan ya eh, untuk mengambil sikap. Jadi orang itu bersikap tergantung dari nilai apa yang mereka anut. Tentu nilai-nilai orang Barat dengan nilai orang Timur berbeda. Nilai-nilai yang dianut orang Kristen sama Islam berbeda. Oke, mungkin ada nilainya sama, nilai kepemimpinan sama. Tapi landasannya pasti beda. Konsep awal atau landasannya pasti berbeda. ya, betul. Ya, nah makanya, tapi apakah di Barat salah? Ya enggak, saya enggak bilang di Barat salah enggak. Sebenarnya mereka sudah melakukan satu aktivitas ya, eh, yang kita yakin selama mereka manusia pasti kebijakan yang dibentuknya adalah proses untuk memperjuangkan kemanusiaan. Makanya pada masa itu muncullah wacana tentang hak asasi manusia yang sekarang digembar-gemborkan ya oleh banyak kaum perempuan, aktivis-aktivis perempuan. Hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka berangkat dari pengalaman perempuan yang cukup tragedi di daerah mereka. Namun mereka tidak cukup hanya sekedar aksi protes untuk menjadikan kegiatan itu punya kekuatan, didengar, ya mereka harus punya tempat di ruang publik atau di ruang intelektual agar ide-ide mereka itu didengar. Nah, gimana caranya perempuan-perempuan ini buat teori? Akhirnya pinjamlah teorinya Marxisme, pinjam teori liberalisme, nyangkut aja di situ dulu. Ya, nyantol aja dulu. Kemudian bagi perempuan yang dia punya pandangan, oh ya udah nyangkut dulu di psikologi, konsep psikologi, liberalisme, sekularisme.
materialisme, empirisme, nyangkut di situ. Tapi mereka tidak punya konsep yang utuh. Mereka hanya bergantungan. Ibarat kalau bergantungan gimana? Numpang kan? Nah, Ngikut aja. numpang aja gitu di situ. Nah, itu salah satu kelemahannya. Aksi mereka baik secara manusia. Mereka menolong korban, mereka pro hak asasi manusia, mereka mau masuk ke ruang politik untuk agar aspirasi mereka tentang perempuan diperdengarkan, dipertimbangkan. Itu betul-betul sebetulnya aktivitas yang dalam peradaban manapun itu juga ada yang melakukan. Nah, cuman tinggal lagi pijakannya dari mana. Itu yang kadang-kadang dilematisnya. Nah, sehingga kalau kita temukan pro dan kontra di Indonesia itu kan berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di ruang publik. Nah, bagaimana seharusnya perempuan jadi pemimpin di ruang publik itu? Atau sebagai pemimpin politik. Nah, kita kembali ke konsep kita yang dua ini nggak boleh lupa. Mau jadi apapun, nanti dua ini nggak boleh lupa. Baik laki-laki maupun perempuan. Kita sama di dua hal ini. Abdullah, kapasitas kita sebagai hamba Allah yang ideal, kita sama. Laki-laki kalau sholat ya segitu pahalanya, perempuan kalau sholat ya segitu pahalanya. Kalau laki-laki taat sama Allah ya segitu pahalanya, perempuan segitu juga pahalanya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah. Fungsi dan peran yang sama di hadapan Allah. Ini lebih ke peran, kalau Abdullah itu adalah peran lebih ke ibadah ya, ke dalam gitu ya. Eh, Kemudian khalifah ini sebetulnya lebih kepada kepemimpinan politik atau kepemimpinan sosial atau kepemimpinan budaya. Fungsi dan perannya. Jadi kalau perempuan jadi profesor, laki-laki jadi profesor ya sama pahalanya. Nggak ada Allah bilang akan membedakan pahala perempuan atau laki-laki. Yang paling tinggi pahalanya kan nggak ada. Nah, jadi selama perannya itu untuk eh, apa namanya, untuk kemaslahatan di muka bumi ini, baik laki-laki dan perempuan yang mereka sama. Nah, makanya eh, ada nih Syekh Muhammad Ghazali itu ya. eh, em, Mengutip surah Ali Imran ayat 195 itu mengatakan artinya dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata sungguhnya aku tidak pernah menyanyiakan orang yang beramal di antara kamu sekalian baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ada kisah nih ya. Em, eh, ada Al-Ghazali mengutip Imam At-Tabari itu dalam dalam satu peristiwa ya di mana Ummu Salamah istri Rasulullah itu kan pergi eh, dua kali itu ya, dua kali em, hijrah itu, ya, kali hijrah mengadakan perjalanan. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Allah kan, kepada Nabi Muhammad ya awalnya, kenapa dua kali eh, berangkat ya hijrah gitu kan, bahkan juga dalam eh, perperangan pun gitu ya. eh, Beliau ikut berjuang gitu. Tapi kok seolah-olah tidak diberikan, eh, tidak dianggap gitulah bahasanya ya, tidak dianggap. Nah, sehingga karena dengar eh, kejadian itu ya, atau Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah tadi, maka Allah menurunkan wahyu, menjelaskan satu semangat agama baru. Nah, itu yang Ali Imran 195 yang tadi. Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata, sungguhnya aku tak pernah menyanyiakan orang yang beramal di antara kamu. Jadi kita berhutang nih sama Ummu Salamah. Ummu Salamah yang langsung menanyakan kepada Allah status perempuan yang eh, ikut ya berjuang. Aku memberikan manfaat kepada umat. Nah, jadi apapun sedikit apapun gitu yang kita lakukan itu tetap akan dinilai ya di mata Allah. Jadi tidak ada yang lebih Islami daripada seorang perempuan yang menuntut hak-haknya seperti Ummu Salamah ya. Nah, jadi kita berhutang budi ya sama eh, sahabat Ummu Salamah tadi. Nah, jadi kalau dibilang siapa tokoh di dalam Islam yang menuntut adanya kesetaraan eh, pada perempuan itu, ya Ummu Salamah tadi, ya. Beliau memperjuangkan kewibawaan dan harga diri perempuan, ya.
pada saat itu sehingga turunlah ayat Al-Quran yang tadi. Banyak lagi ya contoh yang lain, misalnya kisah nenek moyang Ratu Saba di dalam Al-Quran itu kan juga banyak tuh diceritakan. Nah, lantas eh, bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan? Yang jelas selama ke prinsip pokok ya, manusia itu em, apapun sukunya, apapun jenis kelaminnya, bangsanya gitu ya, selama dia menjalankan pengabdian, ketakwaan kepada Allah ya itu semuanya akan bernilai ya. Dan pandangan Islam terhadap perempuan hendaklah mereka memimpin dan menganggap kepemimpinan itu sebagai amanah. Nah, kepemimpinan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Jadi jangan sampai teman-teman bangga nih kalau jadi ketua. Wah, saya jadi ketua. Saya bakal dapat tunjangan besar nih. Saya dapat eh, follower banyak. Saya akan diperhatikan, dilayani. Nggak, itu yang konsep em, modern dan postmodern begitu. Kalau dalam Islam kan nggak, amanah itu berat, ya kan? Nah, waktu Umar bin Khattab itu dikasih amanah atau sahabat-sahabat Rasulullah itu kan pada menangis mereka dikasih amanah itu. Nah, kemudian tujuan kepemimpinan. Nah, jadi jangan sampai nih akhwati fillah semuanya em, memimpin itu karena hal-hal yang sifatnya material, sifat-sifatnya dunia, jangan. Jadi jadikanlah kepemimpinan kita itu untuk berbuat lebih banyak, untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, untuk posisi perempuan, sebetulnya tidak semua posisi kepemimpinan ya dilarang bagi perempuan, tergantung konteks dan kapasitasnya. Jadi kalau kapasitasnya itu adalah mendengar, ya mungkin lebih cocoknya di jadi hakim, ya kan, ketua hakim. Nah, jangan malah karena banyak mendengar, justru malah jadi duta besar gitu ya. Nanti kita dibohong-bohongi aja sama duta besar yang lain karena denger aja gitu kan. Nah, sepintar ngomong. Yang bakat-bakatnya public speakingnya bagus atau negosiasinya bagus, ngomongnya bagus, nah jadi duta besar, jadi menteri luar negeri kayak Bu Retno tuh nggak apa-apa. Atau manajemen keuangannya bagus, ya kan? Oh, bisa jadi menteri keuangan di rumah juga boleh, di tempat kerja juga boleh. Nah, sesuai kapasitasnya. Dan kriteria pemimpin. Nah, Islam menilai pemimpin itu dari akhlak, keilmuan, dan keadilan, bukan dari jenis kelamin. Jadi selama kapasitasnya bagus, ya, em, kemudian akhlak moralnya bagus, pilihlah itu, walaupun itu perempuan. Saya pernah mengalami ini nih, ketika waktu S2 di Jogja. Jadi pada saat itu ada pemilihan ketua mahasiswa magister. Saya tuh nggak datang, saya nggak punya niat untuk datang juga gitu kan. Nah, jadi waktu itu ada yang berambisi, teman laki-laki, untuk jadi ketua, udah nyalon. Tiba-tiba saya ditelepon untuk mewakili prodi untuk datang gitu ya. Nah, karena tim udah tahu ada salah satu orang yang kuat untuk maju ini, karena mau bawa eh, ormas ini ke hal-hal yang tidak baik ya, atau tidak tidak ilmiah gitulah, tidak berilmu pengetahuan atau tidak intelektual ke hal-hal politis. Jadi dikatlah di situ. Wah, saya disampaikan di lobi lah untuk mau jadi ketua. Jadi pada saat itu mayoritas di sana laki-laki. Karena saya dengar ada orang yang begitu, saya maju. Dan niatnya apa? Untuk menyelamatkan organisasi ini gitu. Nah, karena saya tahu kapasitasnya kurang nih orang yang mau maju ini. Nah, sementara yang lain-lain ini mereka mau maju tapi nggak ada yang milih. Nah, itu yang kasihan. Nah, terus kemudian kita harus tahu bahwa dalam prinsip kepemimpinan itu ada perbedaan. Kita harus tahu, kalau di tradisi Barat kan landasannya sangat rasional sekali dan HAM sekali. Sementara dalam tradisi Islam, serasional-rasionalnya kita, seham-hamnya kita tunduk kepada wahyu dan syariat.
Kemudian kalau tujuan dalam tradisi Barat itu kan kebebasan dan kesetaraan. Tapi kalau tradisi Islam itu adalah menciptakan keadilan, mewujudkan kemaslahatan. Itu udah tujuan yang paling mulia. Kemudian penilaian pemimpin, kalau tradisi Barat itu kompetensi, ada kebebasan individu. Tapi kalau tradisi Islam, mereka harus melihat dari amanahnya, track record akhlaknya, kemudian kapasitas keilmuannya. Kenapa? Karena kalau sesuatu amanah salah diberikan kepada orang, ya tunggulah kehancurannya. Kan gitu ya. Nah, kemudian ruang perempuan. Kalau tradisi Barat, terbuka di semua bidang. Tapi kalau tradisi Islam, disesuaikan dengan prinsip syar'inya. Nah, siapa saja ke tokoh Barat? Merkel, Harris ya. Taser banyak tuh. Kalau tradisi Islam yang paling kenal siapa? Misalnya setidaknya Khadijah, Aisyah gitu ya. Syifa itu banyak. Nah, sampailah ke sesi terakhir ya. Silakan teman-teman bisa melihat eh dari slide terakhir tadi ya. Kita kembali lagi ke prinsip-prinsip dan nilai-nilai kepemimpinan. Mana yang mau teman-teman ambil? Kita hidup di dunia modern ya dengan suguhan berbagai konsep dan juga ajaran. Tapi yang paling penting adalah sebagai perempuan kita harus tahu kewajiban dan hak, hak dan kewajiban. Itu saja intinya. Kalau tahu hak dan kewajiban, insya Allah kalian mau menjabat apapun atau tidak menjabat di kepemimpinan politik akan selamat, insya Allah. Nah, jadi problem utama hari ini adalah kan karena tidak tahu mana yang hak dan mana yang kewajiban, sehingga blunder jadinya, banyak masalah dan lain-lain. Jadi dalam agama kita nggak pernah melarang perempuan itu memiliki kepemimpinan politik, ya, nggak pernah juga tuh ada kisah ya di mana sahabiah-sahabiah itu ditegur Rasulullah gitu ya, dilarang oleh Rasulullah gitu ya, agar istri-istrinya atau eh, pada saat itu perempuan-perempuan berbuat untuk agama ya, dan bagi ekonomi politik tuh nggak pernah ada larangan, malah dipersilahkan. Justru nih teman-teman Ikhwan ada di sini Dita, apa akhwat aja semua? Ada yang Ikhwan juga, Ada. Oh ada ya. yang Ikhwan juga. Nah Banyak. justru yang Ikhwan-Ikhwan pejuang umat nih, eh, kalau mau eh, berjalan negara di dalam rumah tangganya harus nyari perempuan yang mau eh, bergerak juga, berdaya juga, ya kan? Nah, agar kenapa? Agar eh, dakwahnya semakin luas, kepemimpinannya semakin luas, ya kan? Eh, banyak yang bisa dilakukan gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman akhwat. Jadi kalau mau memimpin itu, siapkan juga ilmunya. Dia nggak cuma ilmu nih kalau politik ini. Pintar negosiasi, ya kan? Ada saat yang ngegas, ada saat yang ngerem. Pandai baca situasi dan kondisi. Pandai membaca yang tidak terbaca. Ah, gitu tuh kalau kepemimpinan politik perempuan itu. Kak Dan Aisyah, ya, Afwan Kak, izin mengingatkan kalau waktu untuk penyampaian materi sudah habis Kak. oke baik. Udah, terima kasih banyak ya. Mbak Anum sudah mengingatkan. Saya kembalikan ke Mbak Anum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Aisyah yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand atau open mic atau bisa pula melalui kolom chat Zoom. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa. Berarti Saya insya Allah udah paham gitu ya. jangan dong. Ini harusnya dibahas lebih dalam ini. Oke, Gimana? Oke, Oke. kepada oke, Mbak Dita dipersilakan. ya untuk inilah untuk awalan ya dan memancing teman-teman juga yang lain.
Oke, terima kasih Kak Aisyah sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, cukup memberikan bekal buat saya rasa ini udah jadi bekal banget nih buat teman-teman ya. Semoga teman-teman akhwat gitu kan, khususnya yang ada di sini itu jadi termotivasi gitu kan untuk terus mengupgrade diri, terus kemudian nantinya harus siap juga untuk berkarir atau berperan di ranah publik gitu. Seperti itu. Oke, eh, yang ingin saya tanyakan tadi kan sempat disinggung terkait afirmatif ya, afirmatif yang 30% itu Kak. Nah, saya sempat Mhm. baca itu ada istilahnya itu istilahnya adalah tekonisme atau bahwa wacana terkait perempuan sebagai korban itu dijadikan sebagai alat politik gitu kan. Jadi perempuan itu diberikan kursi 30% itu semata-mata bukan eh, niatnya adalah untuk memberdayakan, tapi hanya untuk sebagai narasi tadi apa namanya mendukung narasi-narasi feminisme gitu kan bahwa perempuan juga harusnya punya hak gitu untuk memimpin gitu kan di ranah-ranah dewan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak cuma untuk formalitas saja lah bahasa bahasa umumnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kita sebagai eh, dari aktivis muslim nih memandang hal-hal yang seperti ini seperti apa nih Kak gitu kan. Kalau semisal ternyata kursi-kursi tersebut itu dijadikan alat politik bahkan mungkin alat politiknya oleh ini ya kaum kaum laki-laki gitu kan jadi emang sebenarnya ngasih itu tuh bukan bukan untuk memberdayakan gitu kan ya biar formalitas saja gitu kan dan ini akhirnya kan eh, kita kehilangan peran kita gitu di situ jadi perempuan diberikan panggung tapi nggak tahu mau ngapain gitu kayak ibaratnya kayak sama aja kita jadi kelinci belakang aja gitu yang nggak bisa tampil dan sebagainya bahkan mungkin suara kita dibungkam dan sebagainya di ruang-ruang publik itu kayak gitu. Oke, baik. Eh, ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dita. Eh, ya, boleh sebetulnya kita beranggapan demikian ya, bahwa kota affirmative action ini seolah-olah hanya mengkambing hitamkan kita gitu ya untuk merekrutmen kemudian mengakui eksistensi perempuan tapi cuma 30% gitu ya. Nah, memang sebetulnya untuk melibatkan perempuan itu memang tidak dari persenan begitu. Harusnya kalau memang melihat perempuan ya silakan bukalah sesuai dengan kompetensinya gitu ya kan. Yang layak. Ini kadang-kadang nggak layak misalnya. Kan banyak juga tuh fenomena di daerah misalnya kan calegnya sekolahnya cuma taman SMA, cuma kebetulan kaya aja gitu banyak duit bisa beli nomor misalnya kan. Yang penting ini aja lah biar maju gitu kan ada yang banyak gitu maksudnya. Tapi gini, kalau perempuan dia mau berpolitik, kita nggak boleh hanya memandang itu hitam putih. Kalau mereka punya cara atau punya apa ya, punya kepentingan hanya menjadikan kita perempuan hanya sebagai pelengkap, justru kita harus punya strategi, punya misi juga. Oke, saya ikuti nih caranya. Nah, jadi cara mereka kita ini, tapi cara kita juga kita lewatin di situ. Nah, itu yang. Tapi kalau kita hanya menerima atau kemudian kita menganggap itu hanya sebagai eh, kita tangkap hanya sebagai teks yang ini ya dangkal saja, akhirnya nggak akan ada tuh nanti perempuan yang bagus-bagus yang maju. Jadi baiknya karena fenomena kita sekarang ini kan semakin terbuka ya, persaingan dan lain-lain. Kalau semuanya demikian ya kapan dari kalangan-kalangan kita yang punya nilai-nilai, yang punya visi misi ini untuk kemaslahatan dan keadilan itu bisa maju. Kita kita lalui aja kendaraannya. Tapi kalau udah sampai di sana baru kita jalankan misi kita. Gitu. Jangan sampai kita di awal, oh kan caranya begini, kita jadinya nolak gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kita tertinggal semuanya. Karena apa? Karena kita menjadikan cara mereka itu tidak sesuai dengan kita gitu. Nggak boleh begitu. Yang terpenting adalah niat kita, kemudian landasan apa yang kita pegang. Nah, apapun nanti kendaraannya atau caranya, tempuh aja. Nah, tapi setidaknya ketika kalian sudah menempuh itu, sudah sampai di tujuan, baru berbuat lebih baik. Kan banyak cerita-cerita sahabat itu kan gitu.
ya kan? Cerita para sahabat, kemudian cerita perjuangan-perjuangan orang dahulu. Bahkan ada yang menyamar loh, menyamar ya kemudian sampai betul-betul eh, sampai misinya. Nah, di Indonesia aja tuh siapa namanya? Clifford Geertz ya, orientalis terkenal itu. Orang Belanda yang untuk mengetahui bagaimana Islam, untuk menjalankan misinya, untuk menghancurkan Islam, nggak hanya sekedar berteman dengan orang Islam, tidak hanya datang ke Indonesia, dia sampai pakai jubah, dia mempelajari bahasa Arabnya, bahkan menikahi putri kiai terkenal di Bandung. Gak cukup itu, dia juga naik haji, nih umrah, sampai orang memang percaya beliau itu ulama. Setelah dia tahu rahasia-rahasianya orang Islam, bagaimana orang Islam, disitulah dia menulis bagaimana untuk menghancurkan Islam tadi. Nah, sampai di Belanda ya dia murtad. Ah, Clifford Geertz itu. Dia mempelajari, kan ada buku agama Jawa itu kan. Nah, itu. Jadi eh, kadang-kadang kita kalau bisa kita jangan terjebak dengan cover. Hmm. Cek cek suaranya putus Kak Aisyah. Keluar ya? Kayaknya kelempar lagi. Udah masuk lagi belum? Belum ya, Kak Aisyah? Ya, bentar ya. Belum super. Kayaknya sinyalnya sumber ini. Padahal ini lagi seru-serunya. Ya, sinyalnya sumber ini kayaknya. Bentar ya, aku coba kontak dulu. Hmm.
Sebentar ya, mau join lagi. Kendala sinyal ya? Iya nih, sinyalnya sumber ini. Tapi aku juga tadi sempat keluar sih. Ini sih mau sedikit menanggapi terkait dengan kursi 30% ya. Udah join. Ya udah. Nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. ternyata mati-mati dari itu wifi-nya udah habis. Lupa, mohon maaf ya. Ya. Oke, jadi tadi, oh gimana? Udah ditutup? Oh, belum, 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 Kak. Belum. Oh iya. Oke, jadi di situ tadi ya pesan pesan Mbak Aisyah sih sama kalian jangan sampai karena ada satu hal yang buat kita tidak sesuai dengan baju kita, membuat kita tuh langsung menolak. Jangan. Jangan-jangan itu jalan yang harus kita tempuh untuk eh, merubah itu gitu ya. Jadi kalau semuanya karena satu kebijakan nolak semua ya pada akhirnya di kebijakan-kebijakan itu hanya orang-orang yang bisa bermain. Nah, kita harus pandai tuh membaca mengikuti cara mereka. Nanti kalau cara mereka udah kita lalui, nah baru di situ kita eh, terapin misi-misi kita gitu. Gitu ya, Mbak Dita. Oke, Kak Isya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rizal ya. Iya, Oke. makasih Kak Dita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aisyah, Waalaikumsalam. izin Iya. saya mau nanya beberapa hal nih. Dua sih, nggak banyak. Pertama, Heeh. kalau saya pribadi ya, itu termasuk yang skeptis lah sama konsep kesetaraan gitu ya. Karena saya pernah baca tulisannya John Randolph Lucas. Mungkin kalau Kak Aisyah pernah baca juga, kalau konsep kesetaraan itu kan sebenarnya konsep yang matematis gitu. Jadi kata setara Mm-mm. itu ya cocoknya buat hal yang bisa diukur, ya kayak angka, Mm-mm. panjang, tinggi, luas dan sebagainya lah. Padahal kan kenyataannya di dunia ini kan nggak semuanya bisa diukur gitu ya. Ya contohnya kayak Iya. kebahagiaan, rasa hormat kan nggak bisa diukur tuh setaranya Mm-mm. itu seperti apa gitu kan. Nah, Betul-betul. apa? Sedangkan yang saya lihat nih sekarang nih kayaknya perjuangan feminis itu ya untuk dianggap setara tuh cuman fokus pada yaitu keterwakilan gitu di DPR, berfokus pada Mm-mm. hal-hal yang sifatnya kuantitatif lah gitu ya. Mm-mm. Padahal kan harusnya kan lebih mendasar lagi, harusnya yang lebih punya value itu buat saya. Nah, pertanyaannya itu Mm-mm. gimana sih kriteria yang menurut Kak Aisyah tuh yang relevan gitu, yang bisa kita gunain untuk memperlakukan orang tuh secara berbeda gitu, atau sama? Karena kan dari awal ya kalau saya pribadi ya nggak sependapat dengan konsep kesetaraan itu gitu ya. Nah, terus Mm-mm. yang kedua, Kak Aisyah, itu kan di slide yang pertama tadi kan ada pembagian peran ya antara domestik sebagai ibu atau istri gitu kan, sama yang publik, yang mana ada pergeseran nilai gitu yang dianggapnya kalau peran domestik itu jadi under value lah sekarang gitu ya. Nah, cuman kalau solusinya itu adalah perempuan tuh harus didorong atau harus lebih unggul di peran publik gitu ya, di karir atau di politik misalnya.
sambil juga tetap harus handle peran domestiknya di waktu yang bersamaan misalnya, bukannya itu malah jadi burn out gitu. Ini kan buat saya nih ya, ini bukannya jatuhnya jadi kayak double burden gitu. Artinya kita memberikan beban ganda gitu ke si pihak perempuan ini. Gimana caranya itu bisa jadi memberdayakan gitu. Karena menurut saya sih, apa kita nggak seharusnya dari awal ya kita tentang aja pembagian perannya itu, alih-alih kita harus menambah atau membagi kedua peran itu. Itu aja sih, Kak Aisyah. Makasih. Ya, oke, baik. Makasih bagus nih pertanyaannya, eh, Kak Rizal ya. Oke. Eh, Gini, kalau saya dulu pengalaman saya ya, saya kebetulan kan juga di organisasi juga dan lain-lain. Jadi pilihan perempuan itu nanti ya dilemanya perempuan dari transisi menjadi anak kemudian menjadi istri itu ketika dia sudah menikah ya, sudah menikah di situ transisinya. Nah, kenapa? Ini dia menyangkut dengan karakter-karakter nanti. Makanya aktivis sebetulnya kalau menurut saya ya ada yang miss dengan juga dengan konsep eh, apa konsep aktivis kita gitu di kalangan Muslim. Hari ini kita banyak terjebak dengan konsep-konsep kesetaraan juga, keadilan juga kan sekarang jadi ikut latah semuanya. Nggak apa kayak ya, IMM, PII ikut sebenarnya kalau kita masuk ke situ secara nggak langsung masuk nih ke pikiran kita. Ujiannya aktivis perempuan itu ketika menikah nanti. Dulu banyak aktivis-aktivis yang kemudian mereka menikah terus tiba-tiba hilang. Jadi kesannya kemana ya aktivis perempuan kok nggak nongol-nongol. Habis nikah hilang, ya. Nah, terus ada juga problemnya eh, aktivis yang kemudian dia menikah, dia siap untuk menjadi ibu katanya di rumah. Tiba-tiba dia mengalami eh, satu fenomena ya. Ini banyak yang dirasakan nih. Saya banyak menemukan senior-senior teman-teman yang akhirnya ini harus Mas Rizal tahu juga nih. Mas Rizal udah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Nah, Ya. nah jadi kalau perempuan itu kan mereka dididik untuk menjadi perempuan yang taat kan. Tapi kalau laki-laki mereka dididik untuk bisa mengambil tanggung jawab. Jadi bisa memilih. Nah, sebenarnya maksud dari pendidikan itu ada maksudnya. Nah, sekarang perempuan itu dari sisi ketaatan itu agak kurang sentuhan-sentuhan itu di organisasi aktivis perempuan. Jadi malah ikut-ikutan ya udah kita harus bisa nih setarain perempuan laki-laki. Kita harus bersuara nih, masa laki-laki aja yang bersuara gitu. Padahal sebetulnya perempuan itu di organisasi itu harus ada pendidikan itu, pendidikan ketaatan itu tadi. Ya boleh kritis nggak apa-apa pada saat tertentu, tapi kalau kritis aja mulu kan, nanti nikah tuh akhirnya debat. Banyak loh aktivis, mohon maaf nih, ketika nikah tuh dia kaget. Kenapa pernikahan tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya? Yang saya kena sakinah mawaddah warahmah nggak semudah itu. Ketika bertemu karakter aktivis, kemudian dengan aktivis gitu ya. Kalau budaya aktivisnya dibawa sehat, bagus. Tapi kalau dalam relasi keluarga, kalian biasanya debat nih. Mau nggak kalah sama Ikhwan? Ikhwan kalah sama perempuan. Pasti nggak mau. Ada kebanggaan tuh bagi perempuan bisa ngalahin argumennya Ikhwan. Nah, Ikhwan juga gitu. Nggak rela tuh kalau akhwatnya ngomong terus, idenya dibantah terus. Pasti kesel kan? Itu nggak apa-apa di relasi organisasi. Tapi kalau itu dibawa ke rumah, paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh. Kalau nggak sehat-sehat. Dan banyak ya teman-teman itu terjadi. Itu dari karakter tadi saya bilang. Nah, ini ada kaitannya dengan pekerjaan tadi. Maka perempuan eh, ini sekarang kan jadi aktivis nih. Kemudian ketika menikah, kalian boleh aja sekarang berniat nanti jadi dokter, nanti mau jadi politisi, mau jadi caleg. Ya sekarang nggak apa-apa niat. Nah, tapi yang paling harus disadari adalah sebelum kalian jadi dan memilih jabatan itu, kalian harus tahu bahwa kalian punya transisi transisi tanggung jawab pemindahan wali yang awalnya mungkin berharap di saat menjadi anak nih sama orang tua. Tapi nanti ketika perpindahan wali,
tanggung jawab itu kan pindah ke wali yang baru kan. Nah, mau menjadi apapun, syarat pertama itu adalah izin, izin suami. Adapun ijazahnya S1, S2, S3 kalau suaminya nggak izin gimana? Nah, itu tadi ya. Boleh, boleh sebetulnya ya. Dan saya yakin bahwa eh, suami yang bijaksana pasti inginlah perempuannya diberdayakan ya, bukan bekerja. Makanya kalau dalam kasus saya, Mas Rizal ya, saya kuliah S1, S2, saya memang cita-citanya mau jadi dosen pendidik. Kemudian eh, saya izin ke suami, boleh nggak saya mengajar? Tapi saya mengajarnya di swasta, nggak di negeri. Kenapa? Karena di negeri saya tahu keterikatannya, aturannya, dan segala macamnya tekanannya. Kenapa? Kalau di swasta, kebetulan itu kampus ideologis ya, Muhammad Natsir. Jadi saya lebih cocok aja dengan konsep perjuangan di situ. Lebih ke dakwahnya gitu lah, dakwah Bilhal. Lalu kemudian eh, saya dan suami mendefinisikan ulang tentang perempuan bekerja atau makna karir. Karena apa? Karena di lingkungan kita pasti memikirkan, wah, saya menjadi dosen pasti orang menganggapnya bekerja, berkarir, kan gitu. Nah, di internal keluarga kami mendefinisikan ulang. Oke, saya keluar dari rumah karena ingin menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan. Ingin bermanfaat lebih luas, kemudian saya ingin mendidik anak-anak orang dengan cara yang baik, dengan harapan apa yang pendidikan yang baik ini menular ke anak saya nanti. Idah itu aja. Saya nggak berbicara saya digaji berapa dan lain-lain. Nah, sehingga oke, izin nih saya ngajar. Oke. Kemudian ketika saya dikasih jabatan amanah, jadi pembina kemahasiswaan itu kan, harus izin, harus izin. Kalau beliau nggak boleh, itu kalau saya lakukan ada aja musibahnya tuh. Nah itu. Jadi saya selalu eh, mengambil kebijakan atau memutuskan sesuatu. Saya kan dulu juga ketua organisasi dulu ya. Teman-teman sering banget jadi ketua dulu zaman mahasiswa tuh. Jadi jadi perempuan kalau jadi ketua tuh agak keras kepala memang, iya kan? Kepemimpinannya karena dididik dengan budaya organisasi begitu gitu. Nah, tapi ketika menikah itu kita nggak bisa lagi seenak pikiran kita. Iya kan? Kenapa? Laki-laki itu cuma satu kok diinginkan dihormati dan dihargai. Nah, salah satu bentuk indikator dihormati dihargai apa? Ya didengarkan pendapatnya. Iya nggak, Mas Rizal? Iya. Dia nggak Betul. perlu tuh harus bekerja, harus masakin yang enak, harus ini itu nggak. Dihormati saja sebagai suami. Ternyata sesimpel itu gitu loh ketika saya menikah itu ya. Itu aja kok inginnya suami itu. Hormati saya sebagai suami. Hormati itu adalah dengarkan saja apa ini, tidak dibantah apa yang eh, dia sampaikan. Udah surga, kamu nggak perlu tahajud, nggak perlu duha, nggak perlu. Kamu cukup 5 waktu saya semalam baca Quran, terus kamu nggak ngelantarin anak, kamu nggak usah cuci baju saya. Pokok itu udah saya ridho kamu masuk surga. Wah, ternyata lebih murah gitu ya kalau nggak perlu gitu. Nah, jadi dan uang kamu adalah uang kamu karena itu keringat kamu gitu ya. Silahkan itu jadi uang kamu gitu. Adapun nafkah dari saya. Dan memang beda rasanya uang sendiri sama dikasih nafkah sama suami itu beda. Saya meskipun dapat gaji ya, itu nggak ada apa-apanya sama dikasih uang sama suami walaupun itu sedikit. Eh, Rasanya beda ya, beda aja gitu. Nah, jadi sekarang kan mungkin fenomenanya orang perempuan itu bangga dengan gajinya, dengan penghasilannya gitu ya. Tapi mereka bangga di satu sisi mereka menyalahi fitrahnya tadi kan, apa melantarkan suaminya dan lain-lain gitu. Oke, dia nggak ngerasain nanti khawatirnya nih ya, apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu yang paling kita takutkan kan adalah nurun ke anak cucu turun keturunannya. Ah, itu paling banyak saya mengamati itu. Oke nih, perempuan kita sombong sekarang. Ini suaminya kita iniin. Jadi jangan sampai apa yang kita buat itu malah dipaden sama anaknya nanti. Ternyata kita nggak tahu emang anaknya bakal sesukses ibunya. Kita nggak tahu kalau anaknya diperlakukan kayak gitu juga mau perempuan gimana. Nah, poinnya adalah eh, teman-teman kami ya itu punya PR dalam mendidik perempuan.
nggak cuma melahirkan kadar kepemimpinan, tapi juga membentuk pola pikir, ya, cara pandang perempuan itu untuk siap menjadi ibu. Karena fenomena hari ini banyak perempuan yang nggak siap menikah, nggak siap punya anak, nggak siap menjadi ibu. Kenapa? Karena di eh, apa namanya? Karena menikah itu kan mental ya, mental, psikis. Ekonomi itu mungkin kesekian lah, mental sama psikis. Itu makanya banyak pernikahan yang melahirkan trauma, pernikahan yang tidak selesai. Makanya sekarang kan bertebaran perceraian di mana-mana. Efeknya dua aja, komunikasi sama komunikasi yang nggak selesai. Ini karena kita forum ilmiah ya, eh, banyak saya menemukan ya teman-teman yang problem ya di rumah tangganya itu eh, karena soal hak tanggung jawab, hak dan kewajiban. Itu saja. Soal hak dan kewajiban itu tadi. Maka kalau kewajibannya nggak selesai, ya haknya tidak diberikan, itu tidak sekedar se apa se sederhana nafkah ya, uang nafkah gitu enggak. Tidak didengar, tidak dihargai, itu udah bisa selesai rumah tangganya. Sekaya raya apapun lah, setinggi apapun pendidikannya, itu nggak menjamin di rumah tangga itu. Nah, makanya perempuan, kalau saya tidak pernah berniat untuk bekerja, punya penghasilan tinggi, melampaui suami. Enggak, ternyata yang paling berkah dalam rumah tangga itu adalah ketika uang yang digunakan tuh uang nafkahnya suami, bukan uang pekerjaan perempuan, kita sebagai perempuan. Nah, kalaupun kita ngasih ke suami kan sifatnya sedekah. Nah, uang kita ya uang kita bisa kita kasih ke keluarga kita, atau kaum kita perempuan atau sahabat kita. Itu yang harus diingat ya, Mbak Dita. Ini pesan saya nih ke teman-teman perempuan, aktivis muslimah, sebelum menikah tuh usahakan hal-hal yang kayak gitu selesai. Dan itu sebetulnya harus dipersiapkan dari jauh hari biar tidak kaget ketika sudah menikah gitu ya. Nah gitu. Kadang-kadang kan ada, misalnya nih, eh, habis nikah kan, ternyata biasanya yang ditahui laki-laki adalah ditemani ngopi gitu ya. Kemudian didengarkan obrolannya, curhatnya gitu ya. Nah, terus dalam pandangan dia mempelajari, loh kok saya harus kayak gini sih? Kan saya mau gini juga, mau gini juga. Mungkin akhirnya berdebat panjang. Hal sederhana itu yang kadang-kadang nggak bertemu dan bisa memicu konflik. Itu soal pekerjaan. Jadi kita definisi ulang pekerjaan. Jadi kita muslimah, eh, walaupun orang di luar taunya bekerja, ya kita mengabdilah ya. Kenapa? Karena kalau mengabdi itu kita terjaga oleh niat dan tujuan akhir kita. Itu yang bisa menjaga kita. Kenapa? Kalau kita bekerja, orientasinya pasti digaji. Gajinya berapa? Itu kan? Kita bekerja karena gaji, karena faktor ekonomi. Tapi karena mengabdi, karena kita merasa ada tanggung jawab besar karena ilmu yang diberikan oleh Allah ke kita, itu harus kita sampaikan kepada kaum-kaum kita, kepada generasi setelah kita, agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah. Nah, itu terus yang diulang-ulang. Dah, nah, itu akan selamat lah insya Allah. Terus saya sepakat juga sama Mas Rizal tadi ya, kita eh, nggak harus ngikutin mereka yang kesetaraan dan lain-lain gitu ya. Makanya kita harus memaknai itu secara ulang. Jangan sampai kita terjebak dengan term-term itu, tapi kita juga nggak boleh menjauhi secara kemanusiaan ya. Gimana cara kita bersikap nih sama orang yang berbeda dengan kita? Sebenarnya di dalam Islam itu ya, biasa loh orang-orang non-Muslim misalnya, orang-orang yang berbeda ideologi itu berkomunikasi. Lah dulu kan kalau di sejarah eh, Piagam Madinah, terbentuknya Piagam Madinah, itu sangat biasa orang ngobrolin agama yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, tapi sekarang itu nggak tahu ya, kita kayak sama yang berbeda tuh rasa-rasanya tuh kayak musuh aja bawaannya, bisa jadi gitu ya. Karena media sosial, media itu memframing begitu. Akhirnya secara nggak langsung kebawa ke kita. Jadi pemikiran itu dianggap sebagai sesuatu yang bahaya, udah kayak bom. Takut mati kita kalau dekat-dekat sama pemikiran itu. Padahal sebetulnya pemikiran itu harus didekati. Kenapa? Agar
pemikiran itu tidak terkesan kaku. Kita bisa berdialog gitu ya. Kita bisa lebih lebih tahu gitu, lebih konteks. Tapi ya kita harus punya prinsip itu tadi. Nah, nggak apa-apa kita tanya, kemudian kita berteman dengan mereka, sisi kemanusiaan. Tapi dalam hal keimanan ya kita punya prinsip masing-masing. Saya dulu pernah punya pengalaman ya. Dulu di Jogja itu kebetulan ada mahasiswi non-Muslim. Dia lagi melahirkan di rumah sakit UGM. Tapi dia nggak punya suami karena pernikahannya di luar apa melahir anaknya di luar pernikahan gitu ya. Ini jadi pada saat itu kan kita sangat inilah ya punya prinsip nih, punya prinsip. Kemudian orang ini minta tolong. Nah, kira-kira kita mau tolongin nggak nih? Ini orang berbeda agama sama kita. Terus kemudian kita harus membantu nih memulihkan jiwa mahasiswi ini. Akhirnya saya sama kata suami, dulu Islam itu disukai itu dengan hal-hal begini. Ya banyak orang akhirnya masuk Islam dengan hal yang sesederhana itu gitu. Nah kita nggak tahu. Kamu tolong aja kamu ke rumah sakit, saya kata suami saya. Kamu uruslah bayi. Bayinya masih merah tuh sehari baru keluar saya yang ngurus itu ya. Oh, terus saya doain aja bayinya. Saya salawatin nanti kamu masuk Islam ya nak. Dah, doanya gitu aja. Meskipun ibu kamu Kristiani, nanti kamu masuk Islam ya. Nah itu doa kita gitu kan. Eh, Pernah menggendong bayi non Muslim gitu kan, bayi suci gitu kan, tapi kita doain gitu. Itu sih Mas Rizal. Oke, thank you. Makasih Kak Aisyah. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Cukup Oke, seperti kalau itu. nggak ada nggak apa-apa. Nanti kita bisa kontakkan via medsos gitu juga boleh ya. Feel free aja buat komunikasi kok, ya kan? Iya, siap, Kak. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Aisyah yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke acara berikutnya, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang off cam bisa kameranya dibuka. Soalnya nanti bakal masuk di IG nih dokumentasinya. Kan biar kelihatan wajah-wajahnya ini. Oke. Oke, bismillah. Satu, dua, oke. Wait, satu lagi ya. Satu, dua, oke. Terima kasih. Dikembalikan Terima ke kasih ya, Kak. Terima kasih kepada Kak Dita yang sudah mengambil